Halo semuanya, jumpa lagi bersama Buletin Disease Kabinet Abi Praya edisi bulan September. Kali ini kita akan membahas mengenai spinal cord injury atau trauma medullospinalis. Yuk simak sampai akhir videonya. Spinal cord injury atau SCI didefinisikan sebagai kerusakan pada medula spinalis yang menyebabkan perubahan sementara atau permanen terhadap fungsi motorik, sensorik, dan otonom. SCI dapat disebabkan oleh cedera intensitas tinggi, seperti kecelakaan lalu lintas, cedera jatuh, dan cedera akibat kekerasan, dan juga bisa disebabkan oleh infeksi, tumor, gangguan degeneratif kolom vertebra, cedera iskemia reversi, dan penyebab vaskular. Angka insidensi spinal cord injury bervariasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Salah satu contoh yang ekstrim adalah di negara Jepang, di mana usia terbanyak penderita SCI di Jepang adalah kisaran 50-59 tahun, dan 41%-nya disebabkan karena jatuh. Hal ini dikarenakan tingginya prevalensi stenosis kongenital dan osifikasi ligamentum longitudinal posterior vertebra cervical pada warga Jepang. Berdasarkan data dari World Health Organization, pada tahun 2013, terdapat sekitar 250.000 sampai dengan 500.000 orang yang mengalami SCI setiap tahunnya, dan 90%-nya merupakan kasus traumatik. Kemudian, prevalensi ini meningkat 2 kali lipat pada tahun 2018. Patofisiologi dari spinal cord injury terbagi menjadi 2 fase, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Fase pertama yaitu cedera primer, yang biasanya terjadi karena trauma mendadak pada tulang belakang yang mengakibatkan patah tulang dan dislokasi tulang belakang. Cedera primer inilah yang akan memicu cedera sekunder yang menghasilkan kerusakan kimiawi dan mekanis lebih lanjut pada jaringan tulang belakang yang menyebabkan eksitotoksisitas saraf karena akumulasi kalsium di dalam sel, serta meningkatkan konsentrasi oksigen reaktif dan kadar glutamat. Keadaan ini akan merusak asam nukleat, protein, dan fosfolipid sel yang mengakibatkan disfungsi neurologis. Fase yang kedua yaitu cedera sekunder, yang dikategorikan lagi menjadi 3 fase, yaitu akut, subakut, dan kronis. Pada fase cedera sekunder akut diakibatkan oleh kerusakan pembuluh darah, ketidakseimbangan ion, eksitotoksisitas, produksi radikal bebas, peningkatan influx kalsium, peroksidase lipid, peradangan, edema, dan nekrosis. Kemudian, cedera sekunder akut akan berlanjut menjadi cedera sekunder subakut yang berupa apoptosis neuron, demyelinasi aksonal, degenerasi Wallerian, remodeling aksonal, dan pembentukan glial scar. Selanjutnya, cedera sekunder subakut akan mengarah ke cedera sekunder kronis yang ditandai dengan pembentukan rongga kistik, aksonal dieback, dan pematangan glial scar. Gejala klinis yang timbul pada spinal cord injury bervariasi, seperti nyeri, paralisis, paresis, inkontinensia, yang tergantung dari 2 faktor, yaitu berdasarkan tingkat keparahan dari SCI dan berdasarkan dari letak cedera di sepanjang medula spinalis. Berdasarkan tingkat keparahannya, SCI dibagi menjadi 2, yaitu cedera komplit dan cedera inkomplit. Cedera komplit adalah cedera dengan keadaan gangguan fungsi neurologis secara absolut, di mana pasien tidak dapat merasakan sensasi maupun menggerakkan fungsi motorik di bawah tingkat cedera pada tulang belakang. Sedangkan cedera inkomplit adalah cedera dengan penurunan fungsi neurologis, baik sensorik maupun motorik di bawah bagian dari cedera tulang belakang, sehingga pasien tidak mampu untuk melakukan fungsi maksimal. Dan pada cedera inkomplit dapat bermanifestasi sebagai sindrom inti sentral, sindrom Brown-Séquard, sindrom medula anterior, dan sindrom inti posterior. Tujuan utama penata laksanaan spinal cord injury adalah untuk melakukan terapi pada cedera primer dan mencegah cedera lanjutan atau cedera sekunder, yang dimana penata laksanaannya diawali dengan pelaksanaan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure jika pasien dalam kondisi gawat darurat. Diperlukan juga mobilisasi yang minimal saat pelaksanaan survei primer pada pasien dengan menggunakan sikola pada leher, blok, dan tape, serta menggunakan manuver log rolling dan backboard sebagai tempat pasien. Selanjutnya, setelah pasien stabil pasca resusitasi ABCDE, maka tahap berikutnya yaitu melakukan terapi lanjutan. Tindakan lanjutan yang dapat dilakukan yaitu pembedahan dan terapi farmakologi.
Pembedahan yang dapat dilakukan berupa reposisi dan stabilisasi jika mengalami dislokasi, dan dekompresi pada pasien yang mengalami tanda-tanda kompresi mediospinalis akibat deformitas, fragmen tulang, hematoma, dan perlukaan. Untuk terapi farmakologi yang direkomendasikan yaitu kortikosteroid jenis metilprednisolon dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan, bolus IV yang berguna dalam mencegah terjadinya inflamasi dan menekan migrasi neutrofil serta meningkatkan permeabilitas vaskular. Pemberian dosis tinggi metilprednisolon direkomendasikan pada pasien kurang dari 8 jam setelah cedera pertama dan tidak direkomendasikan untuk melakukan pemberian metilprednisolon dalam kurun waktu 48 jam karena dapat menyebabkan efek samping yang lebih lanjut. Apabila diberikan dalam kurun waktu kurang dari 3 jam setelah cedera, terapi dapat dilanjutkan selama 23 jam dengan metilprednisolon IV continue dosis 5,4 mg per kgbb per jam. Pemberian terapi metilprednisolon ini efektif dalam meningkatkan fungsi motorik dan sensorik baik pada cedera parsial maupun total dengan masing-masing dalam kurun waktu pemberian terapi 6 minggu dan 6 bulan. Sekian penjelasan spinal cord injury untuk buletin disease kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di buletin disease edisi berikutnya. Bye-bye!